Saya tuh dulu punya rumah ya depan ini cuman kira-kira 150 meter. Sekarang itu saya bisa beli sebelahnya hingga rumah saya itu semua 5 kapling, Pak. Dari dulu punya mobil Suzuki Truntun sekaligus untuk buat kulaan, box, bisa beli. Sekarang bisa beli box, beli Mazda, bisa beli Pajero, Pak. Itu berkat dari olahan bandeng. Jadi kalau saya ditanya orang, Bu Darmono naik apa? Naik bandeng, Pak, saya gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkanlah, saya adalah Hartini Darmono, yang mana sebagai owner dari UD Mina Makmur, yang awal mulanya jadi UMKM adalah usaha bandeng presto, termotivasi dari isi hati dan lingkungan tempat domisili saya, lingkungannya tambak dan ibu-ibu rumah tangga. Jadi yang mana saya sebagai ibu rumah tangga bisa membantu pendapatan suami. Kenapa milih bandeng presto? Karena bandeng presto adalah ikon kota Semarang. Jadi bisa dipasarkan di wilayah Semarang sebagai oleh-oleh kalau tamu datang ke Semarang beli oleh-olehnya bandeng. Berdiri saya tepatnya tanggal 25 Desember tahun 1980. Nah, bertepatan dengan itu saya sebagai calon pegawai negeri di pemerintah kota di Sekwan, awal masuk saya di Sekwan Kota Semarang. Untuk itu saya usaha itu di rumah, jualnya door to door sehingga bisa dimengerti oleh lingkungan lama-lama, terus jadi UMKM saya jadi berkembang lebih baik, termotivasi oleh lingkungan yang mendukung karena di sini banyak ibu-ibu pengangguran sehingga bisa membantu kami untuk pengolahannya. Karena saya sendiri sebagai pegawai negeri, bahkan lingkungan ibu-ibu itu membantu untuk pengolahan itu sekaligus juga memasarkannya ke door to door itu. Awal mula itu karena panci presto itu masih kecil-kecil, dari sehari itu 3 kilo tidak habis karena pancinya itu hanya termuat 3 kilo, sehingga kita butuh olahan yang lain. Jadi bisa dibikin pepes, bisa dijual goreng, bisa dijual langsung seperti itu, sehingga dari hari ke hari, bulan ke bulan itu bisa mengolah dengan panci yang agak besar, yaitu satu muat 10 kilo. 10 kilo kurang 20 kilo, 20 kilo kurang tambah 10 lagi 3 kilo sampai memuncak 100 kilo. Kita bingung dengan alatnya sehingga saya spek dengan tukang las untuk bikin panci yang besar sendiri, dan panci itu bisa muat 60 kilo per hari 60 kilo, bisa berkembang sampai dengan sekarang bisa punya alat itu 3 yang kapasitasnya tidak 60 kilo lagi, bisa 75 kilo, bisa mengolah per hari. Kita maksimalkan 800 kilo ikan segar, yang mana jadi bandeng presto itu susut 50%, jadi tinggal 400 kilo per hari. Dan saat ini 1 kilo bisa Rp110.000 per kilonya. Jadi omset saya bisa 400 kali 100.000 itu. Dengan karyawan yang tadinya itu 1 orang, jadi 3 orang, jadi 4 orang, dan sekarang maksimal jadi 13 orang, termasuk saya. Ini bisa dipasarkan di lingkungan itu 60% dari produk yang kita hasilkan, produksi yang kita hasilkan, dan 40% itu bisa di antar pulau, bahkan bisa masuk ke Malaysia dan Korea. Itu nanti bentuknya
paketan gitu. Jadi kita belum berani ekspor. Saya mulai tahun 2000 itu sudah berani memasarkan, bahkan sering dievaluasi oleh dinas Kementerian Kelautan, Kelautan Provinsi dan Kota. Itu saya mencapai juara Optisarkan, namanya optimalisasi pemasaran hasil perikanan, juara 1 se-Indonesia. Bahkan pernah masuk ke istana menerima salam atau hadiah dari Ibu Presiden, yaitu Bu Megawati. Tahun berapa itu, Bu? Tahun 2003-2004. Kalau orang usaha pasti ada kendala, itu pasti. Namun kendala itu sebagai cambuk untuk saya meningkatkan atau gigih untuk melakukan usaha kami. Pertama dari karyawan, tenaga kerja, terus dari permodalan, terus dari konsumen sendiri atau reseller itu yang ngapusi saya. Itu juga tidak sedikit, ada 400 juta di tahun 2008. Itu kita kapusan yang 400 juta itu. Tertipu karena kita itu ya memang manajemen kita itu kan masih belum kuat, sehingga dapat kita diajak kerjasama. Ternyata sekali baik, 2 kali baik, 3 kali baik, 5 kali kita dihantam. Karena produk kita adalah produk kereskan, yaitu produk basah, sehingga mau dikembalikan juga rusak. Kita mau ambil ke sana sudah butuh biaya banyak, dan di sini juga tidak bisa dimanfaatkan. Saya anggap itu juga tertipu untuk mereka. Ini pelajaran untuk ke depan, sehingga saya putuskan sampai dengan saat ini kita tidak kerjasama, kita tidak kontingensi dengan toko apa, dengan siapa saja. Kita adalah jual lepas. Kalau ada pesanan 50% bayar di depan, begitu barang selesai bayar kontan, kalau enggak tidak bisa ngambil barangnya. Ini saya lakukan sampai saat ini. Sedangkan karyawan, memang karyawan itu tidak ada aturan yang baku seperti perusahaan. Kita itu masuknya jam berapa, pulangnya jam berapa, mau masuk mau enggak, itu dia punya aturan sendiri, sehingga kalau tidak masuk, cukup saya ketahui tidak masuk, enggak terima gaji. Kalau masuk baru terima gaji. Seperti itu untuk kendalanya karyawan. Kalau lagi kita ada pesanan banyak, kita tulis di whiteboard, dia tahu pesanan banyak, enggak masuk gitu. Itu yang jadi kendala saya. Namun saya selalu gigih, dan namanya owner itu harus bisa melakukan apa yang kita bikin usaha itu. Jadi memang gigih, harus bisa sendiri dan bisa memberikan istilahnya tenaga pocokan. Kita kasih penjelasan 2 jam, langsung kita terjunkan dan kita amati sendiri. Itu yang membantu kami, sehingga kalau ditinggal karyawan tidak masuk, kita tetap jalan untuk produksi dan menerima pesanan yang sesuai yang kita targetkan. Untuk penjualan sekarang atau pemasaran sekarang, kita lebih banyak ke online. Jadi karena saya juga pernah mendapatkan pelatihan UKM digital, saya manfaatkan di saat seperti ini. Jadi kita juga buka di Shopee, buka di Tokopedia, buka Lapak, dan Gosen, itu kita menggunakan itu. Nanti kita pesan, kita layani seperti itu, baik di dalam kota maupun di luar kota. Sepertinya di luar Jawa itu di Sulawesi, di Kalimantan itu masih di Medan masih bisa pakai lewat JNE. Kalau saat ini marketingnya kita itu ya cuman buka di Google, buka di itu online itu sudah masuk semua, buka Instagram, Facebook, itu sudah sangat membantu. Kita tidak usah kemana-mana, orang itu pada carinya di situ, akhirnya alamatnya jelas, pasti bisa, dan barang tersedia. Yang penting itu barang tersedia. Kita tidak menyediakan barang yang sudah masak semua berapa kuintal, berapa ratus kilo, tapi
di freezer itu tersedia berapa kuintal untuk bahan yang langsung bisa dimasak dan sudah bersih. Ini saya harus punya 1 ton ada di freezer untuk persediaan tiba-tiba ada pesanan begitu. Kalau varian barangnya saya itu masih katakanlah masih sedikit ya. Itu masih bandeng presto, bandeng duri lunak, terus pepes bandeng duri lunak, otak-otak atau bandeng isi. Kalau otak-otak itu istilahnya bandeng isi, bandeng yang kita keluarin, kita bumbu, kita masukkan lagi ke dalam kulit bandengnya. Terus ada lagi bandeng keropok, ada lagi bandeng bumbu kuning. Nah, itu variannya baru berkisaran itu aja. Cuman kemasan itu memang ada cara penjualan saya ada vakum. Vakum saya tidak tahan lama, cukup 1 minggu aja. Karena kalau tahan lama nanti keras, rasanya berbeda. Terus ada yang masih minta goreng atau dikemas saja. Kalau dikemas saja dari hasil produk bandeng presto itu bisa bertahan 3 hari punya saya. Karena cara pengolahannya itu beda. Saya mulai usaha itu 1 karyawan. Nah, 1 karyawan itu bisa bikin bandengnya, juga menjual keliling dan lain sebagainya. Keliling itu tidak langsung laku, sampai dari jam 7 sampai jam 12 tidak laku, pulang nangis. Terus saya suruh makan, mandi, saya suruh keluar lagi. Tiba-tiba 1 keranjang habis. Itu saya alami gitu Pak. Jadi sekarang jadi karyawannya 13 termasuk saya itu Pak. Jadi punya tugas sendiri-sendiri. Yang paling banyak adalah bagian kebersihan Pak. Karena saya dituntut SNI itu harus bersih dalam arti fisik tempatnya, olahannya tidak kecampur apapun barang pengawet. Nah, itu yang agak susah. Jadi yang lebih penting lagi aman bagi konsumen. Itu bersih, aman, itu susah Pak untuk pengolahan. Nah, itu butuh tenaga yang terbanyak di situ. Saya mula-mula terinspirasi adalah dari lingkungan ibu yang di sekitar rumah saya. Itu adalah ibu rumah tangga yang istrinya para nelayan, yang mana hanya termasuk saya adalah petani tambak awalnya. Itu kan hanya mengolah hasil tangkapan dan hasil dari petani tambak itu, sehingga saya bisa ini karena kalau lagi pas musimnya itu tidak pasca, yaitu musim angin, itu tangkapan mesti tidak dapat. Suami datang tidak bawa apa-apa, padahal istri hanya di rumah masak, ngomong anaknya, sehingga suami tidak bawa apa-apa kan. Ya apa yang dipunyai kita gadekan di Pegadaian. Ada lampu, ada kain, rok, itu masih sepeda, lampu petromak itu masih bisa digadekan, saat itu digadekan. Tapi kalau lagi pasca panen, tambaknya hasilnya panen banyak, tangkapan dari petani nelayan juga banyak, itu semua beli motor, beli kalung dipakai sampai itu keleweran, beli gelang, itu semuanya, beli rok baru, sepeda anak-anaknya kecil, itu belikan semua. Tapi kalau lagi tidak ada, dia larinya ke Pegadaian semua. Dan saat ini sudah tidak kesulitan untuk cari modal. Kalau sekarang sudah ada modal dari KUR, mau ambil KUR yang tanpa agunan juga bisa, dapatnya 10 juta. Nanti pakai agunan itu dari kecil itu bisa dari 25 juta sampai 50. Terus yang lebih besar nanti ada KUR yang sampai 500 juta. Dan itu sudah saya rasakan, sehingga bisa membantu perkembangan usaha saya. Dan ditambahkan lagi yang CSR.
CSR itu ada yang bentuknya uang, dari Asabri itu bentuknya uang, tapi dari PRI itu bentuknya inkubator itu adalah peralatan dan pemasarannya yang ini kita raih. Dan saya juga bisa bentuk suatu wadah kelompok pengolah bandeng yang namanya Global Milfish itu. Jadi kelompok usahanya terdiri dari 20 anggota yang mana anggotanya itu seiring senada pengolahannya. Jadi pemasarannya juga bersama-sama. Nanti kalau sudah masuk ke rumahnya masing-masing, baru brandnya masing-masing itu bisa beli masing-masing. Jadi konsumen sekarang bisa melihat mau beli yang global beberapa brand, tapi kalau mau beli yang langsung bisa melihat brand itu mana yang. Kalau saya sebagai pahlawan pesisir itu memang saya domisilinya dekat pesisir. Terus pesisir tuh tahu perekonomian pesisir seperti ini, ibu-ibunya seperti ini, sehingga kita ajak untuk pengolah itu karena pengalaman perekonomian pesisir tadi sudah saya sampaikan di depan. Itu kan kalau lagi terima banyak, kalau lagi tidak ada sama sekali, karena kapalnya juga tangkap ikan juga tidak bisa nelayan, tidak bisa jalan, makanya pulang tidak terima ikan, istrinya nggak bisa jualin ikannya, tidak terima makannya juga apa yang sudah dipunyai dijual. Itu kan namanya perekonomiannya kan istilahnya sangat memprihatinkan, sehingga saya ajak sebagai pengolah ini. Jadi kalau lagi suami ada masalah seperti itu, kita masih bisa jualan, kita masih bisa nyekolahkan anaknya sampai sarjana. Banyak Pak sini yang sarjana itu, jadi makannya juga masih lancar-lancar aja gitu Pak. Itu pengalaman pahlawan pesisir saya itu, ngajak ibu-ibu itu mengambil jalan lain di kala kita ada penghasilan yang tidak kita dapatkan gitu Pak. Ya, dengan mengolah bandeng itu bisa ibu-ibu itu menjadi lancar, menjadi sukses apa yang diinginkan. Contohnya anaknya bisa sekolah, bisa meninggikan rumah. Kalau di sini kan selalu meninggikan rumah, bisa itu seperti itu Pak. Nggak kena rob terus, jadi bisa meninggikan. Itu adalah modal di sini adalah meninggikan rumah Pak. Begini Pak, kalau pendapatan saya atau hasil saya sebagai pengolah bandeng, saya tuh dulu punya rumah ya depan ini cuman kira-kira 150 meter tanahnya, rumahnya kira-kira ya 10 kali 12 mungkin ya. Sekarang itu saya bisa beli sebelahnya hingga rumah saya itu semua 5 kapling Pak. Dari dulu punya mobil Suzuki Truntun sekaligus untuk buat kulaan, box, bisa beli. Sekarang bisa beli box, beli Mazda, bisa beli Pajero Pak. Itu berkat dari olahan bandeng. Jadi kalau saya ditanya orang, Bu Darmono naik apa? Naik bandeng Pak, saya gitu. Karena hasil dari mobil itu adalah hasil dari penjualan bandeng Pak, begitu. Saya sudah niat haji, tapi karena ada kendala pandemi ini, saya juga masih tertunda. Mungkin belum boleh, saya nanti nunggu setelah pandemi atau menunggu panggilannya aja. Penghargaan yang sudah pernah saya raih dari yang kecil, saya jadi UKM unggulan dari kota maupun dari provinsi sudah saya terima. Terus sebagai pengolah bandeng itu juga sudah saya terima dari langsung dari Presiden tahun 2004 itu juga karena saya sebagai pengolah bandeng itu. Terus penghargaan dari Basar pameran yang ada di JCC Jakarta itu saya penjualannya juara 2 se-Indonesia. Kalau dulu bandeng saya namanya bandeng Bu Darmono,
karena kita tuh punya brand itu kan ke depan untuk penjualannya bisa berkembang lebih naik ke atas, kita harus punya hak intelektual. Kalau hak intelektual itu tidak boleh nama seorang, tidak boleh nama kota, nama kelurahan, sehingga saya ngambil yang Mina Makmur. Mina itu adalah ikan, makmur yang bikin sejahtera. Sampai sekarang ini masih kita gunakan. Bahkan hak intelektual itu sudah nyambung yang kedua. Jadi 20 tahun. Untuk kampung yang sudah jadi kampung Bandeng atau kampung tematik Bandeng adalah Kampung Purwosari 4, Kelurahan Tambakrejo, Gayamsari, Semarang. Awal mulanya ibu-ibu kita ajak ngolah bandeng, 1 gang 4 ini, 1 RT 5 RW 3 Kelurahan Tambakrejo ini kita ajak ngolah bandeng bersama-sama, kita jual bersama. Akhirnya sekarang juga masih jadi pengolah bersama, tapi sudah buka brand sendiri-sendiri, Pak. Di antaranya ada bandeng aroma, ada bandeng idola, ada bandeng laris, ada Citra Semarang, ada bandeng laras rasa, ada wani rasa, ada sisik emas gitu, Pak. Ada bandeng maknya, itu ada seperti itu. Jadi ada bandeng tondo tresno, itu ada. Semua ada 20 punya brand sendiri-sendiri. Ditampung jadi satu, namanya KUB Global Milfish di Kampung Purwosari. Kalau ikan bandeng itu menurut kandungan gizinya juga, kandungan gizinya tuh banyak, omeganya kok juga mengandung kecerdasan ke otak, itu DHPA-nya itu kan bagus untuk anak-anak juga. Jadi rasanya kalau bandeng itu gurih. Makanya kalau bandeng dikatakan di brandnya itu gurih, lezat, enak, itu nggak usah sebetulnya. Karena bandeng itu sudah menimbulkan sendiri. Dia punya spesifik sendiri. Nggak usah dikatakan seperti itu, dia akan menimbulkan gurih, lezat. Nah, itu bandeng. Mungkin ikan lain itu ada rasa anyir dan lain sebagainya. Itu enggak. Rasanya tetap kenyal, itu bandeng. Itu karena hidupnya ada di air laut dan air tawar. Sirkulasinya itu ada. Jadi bandeng itu tidak seperti ikan ikan laut yang ikan kakap, ikan kuniran, itu kan laut. Kalau sambal ya namanya sambal bandeng, itu aromanya ya memang ada sedikit rasa bandeng. Ya, itu saya juga bikin spesifiknya itu terasinya ada terasi bandeng. Nah, di situ tidak ini kalau terasi ada, garam ada, gula ada, itu pasti ya. Kalau pengen rasa asam ada tomat sedikit, ada bawang ada, tapi saya tambahkan bandeng karena ini spesifiknya bandeng, harus ada rasa bandeng sedikit sehingga kita tambahkan bandeng. Selama ini yang saya alami, kita itu produksi bandeng itu dari tahun ke tahun, dari bulan ke bulan itu selalu meningkat. Nah, tapi meningkatnya itu bisa saya atur, bisa saya rem, seberapa yang saya inginkan. Saya menginginkannya biasanya itu dari tahun 80 sampai tahun 2019 itu saya seandainya kita naikkan 30%. Itu bisa saya tekan. Tapi setelah saya masuk ke higienis SNI, SKP dan SNI, itu bisa meningkat langsung 300%. Dengan meningkat 300% itu ya jangan sukanya aja yang kita ambil, dukanya karena saya tidak bisa memenuhi permintaan konsumen. 1, alat, kedua tenaga kerjanya harus nambah. Itu suka dukanya saya. Dan untuk pengolahan itu juga tidak mudah langsung di ini, Pak. Nah, ternyata itu saya harus nambah alatnya juga mahal. Terus tenaganya juga harus kita training dulu, tidak bisa langsung. Nah, itu Pak, suka duka saya untuk
meningkatkan, mempertahankan pengolahan ini. Saya sebagai pengusaha yang sudah sekian lama, saya punya keinginan bahwa saya bisa usaha seperti ini. Mungkin ibu-ibu yang lain bisa mengikuti jejak saya, sehingga itu ibu-ibu itu bisa seperti saya, berani ngolah bandeng, berani memasarkan bandeng, berani menerima suka dukanya dengan pengolah bandeng. Itu monggo ibu-ibu, khususnya memang saya mengkhususkan pada ibu-ibu karena olahan itu lebih cenderung pengolahnya itu ibu itu lebih sensitif untuk mengolah ikan, sehingga konsumen juga bisa menerima, pelangganan juga selalu datang karena olahannya itu. Monggo nanti ibu-ibu atau anak-anak muda yang sudah keluar sekolah, sudah tidak sekolah, silahkan mengolah bandeng seperti saya. Pemasaran bisa lewat online dan lain sebagainya. Sadar kita harus mensyukuri kita dikasih sehat, kita masih bisa produksi biarpun sedikit, masih tetap lancar. Ya sedikit-sedikit tapi masih ratusan kilo juga Pak. Tapi itu merupakan kendala yang merasa terhantam dan tidak saya sendiri Pak. Itu memang kita alami. Mudah-mudahan dimulai tahun 2021 ini adanya PPKM Pak bisa sembuh, kita bisa normal kembali, anak-anak sekolah bisa sekolah kembali, karena sekolah lewat Zoom juga hasilnya tidak yang sama dengan yang kita inginkan Pak. Sebagai seorang ibu kan selalu memperhatikan pendidikan anaknya itu Pak. Jadi pandemi itu memang membuat kita itu heboh lah Pak untuk hidup di rumah tangga, di usaha itu heboh karena pandemi ini. Alhamdulillah ini Pak 2021 mulai bulan Agustus September ini Pak agak lumayan. Yang paling parah itu adalah di bulan Juni Juli Pak tahun 2021 adanya pemerintah mengadakan PPKM dan itu dilakukan oleh semua masyarakat. Di apa perintah, apa larangan pemerintah benar-benar dilakukan, dan alhamdulillah untuk Kelurahan Tambak Rejo ini sudah zero dari COVID itu Pak. Jadi alhamdulillah sehingga ini sudah mulai orang pada belanja, pada beli-beli gitu Pak. Iya, kunci sukses saya adalah saya selalu tekun, ulet, optimis, dan kita itu selalu merasa berkah apa yang diberikan kami, sehingga saya harus istilahnya memberikan kepada yatim piatu atau kepada siapa yang harus saya kasih sedekah, istilahnya seperti itu, sebagian kecil dari hasil yang saya terima. Ya paling enggak itu saudara dulu yang membutuhkan, baru orang yang dikenal atau yang lain begitu Pak. Jadi untuk suksesnya itu kita optimis, kita meyakini produk kita. Jangan sampai ada kata-kata dari mulut saya, bagaimana produkku nanti tidak laku. Saya memang enggak mau seperti itu. Produk saya harus laku. Dan laku itu adalah banyak ujian, kendala yang saya alami, itu tetap saya jalani, saya tekuni. Yang penting tekun, ulet itu Pak. Jadi optimis itu. Jadi kita yakin kalau produk saya itu laku. Nah dengan produk kita laku itu kita memperbaiki ke dalam produksinya. Produksinya kita menuruti lidah konsumen. Kalau sukanya tidak asin, kenapa kita jual asin? Kalau produknya itu orang konsumen tidak mau yang bau anyir, kenapa kita ngolah masih anyir? Kita cari masalahnya apa bikin seperti ini, sehingga ketemunya adalah kita menggunakan produk yang ada di lingkungan kita, yaitu rempah-rempah. Jadi, contohnya ada kunyit, jahe, lengkuas, ketumbar, miri, itu kita padukan, kita bikin paduan sedemikian rupa sehingga konsumen itu bisa menerima hasil olahan produk saya. Itu yang memang agak susah, yang susah gampang, tapi bisa saya jalani sampai sekarang.